Apa keistimewaan istri lu? Keistimewaan. Masa ini lo? Kenapa lu milih dia? Kenapa nggak milih yang lain? Bukan karena lu udah sayang dia, tapi kenapa lu milih dia gitu loh? Padli. Susah sih diomongin kalau udah bercampur perasaan gitu kan. Kadang kalau udah bawa perasaan nih, orang ngeliatnya, ngapain sih lu nikah sama dia? Dia kan orangnya begitu, gini. Tapi kalau udah ada rasa ya Din ya, susah. Ya pertama itu kan kalau gue ngeliatnya Cinta lah ya berarti. ya pertama emang dasarnya kayak gitu, gue suka sama dia kan. Terus dia orangnya tuh teliti, bersih, rapi Dibanding gue. Ya gue butuh lawan dari sifat gue gitu kan. Gue kan kadang suka males. Kalau dia kan orangnya ini, kalau sama sesuatu tuh harus rapi, harus perfect, sempurna, Detail. perfeksionis lah ya. Lagi nggak? apalagi ya, dia kan ya gitulah. Jago masak lah ya. Jago bikin kue sih kalau masak gue. Nah kalau lu Jun? Kalau gua, kenapa milih dia gitu? Yang pertama yang tadi sama Padli, cinta nggak perlu alasan. Iya. Nggak perlu alasan kenapa gitu. Kita tak butuh alasan. Iya. Udah selesai dong. Udah selesai. Udah jawabannya itu. Iya, ada lain lagi nggak? Kenapa yang lain? Apa ya? Karena ya Ngerasa cocok aja ya pas ngobrol. ya cocok. Terus habis itu gua dari segi apa namanya, melihat ke depan gitu kan, ngeliat istri gua, kalau secara namanya gua butuh, kan gua bukan butuh pendamping gua kan, butuh ibu dari anak-anak gua gitu. Iya. Nah gua ngelihat namanya anak itu kan pasti butuh ibu yang cerdas ya kan. Iya. Nah gua ngelihat itu di istri gua. Masya Allah. Ya mungkin kalau dari segi pelajaran aja, dia sekilas lebih pintar dia daripada gua. Iya. Jadi Ya, gitu. Nah, gue butuh itu Oke, untuk anak-anak gue. bimbing anak-anak lu kayak gimana belajarnya. Salah satunya situ. Kamu masih bertahan? Udah. Kenapa masih bertahan? Hah? Masih bertahan survive gitu loh sama istri lu gitu loh. Pasti kan ada cek. Nah, ada perkataan juga nih, gini loh. Lu tuh ketika 3 bulan pertama itu pasti masih indah-indahnya loh. Nah, 3 bulan setelah itu pasti banyak kececokan. Nah, kenapa lu masih bertahan dan bagaimana mengatasi masalahnya kayak lagi berantem tuh, apa yang lu lakuin gitu loh. Kalau dari gue ya, kalau gue sih sebelum nikah tuh datang ke Syekh Arabi, soan ke gurunya Wulan kan, gurunya anak-anak masisir lah. Syekh Arabi terkenal di Syekh Soleh Ja'far dinasehatin, kalau nikah itu emang yang paling berat tuh 1 tahun pertama katanya. Karena 1 tahun bukan, kalau lu kan 3 bulan, ini Syekh Arabi bilang 1 tahun. 1 tahun pertama itu di saat emang lu lagi nyocokin diri gitu, sama-sama kan berbeda nih. Beda kultur. Iya beda lah, beda banyak banget lah. Di situ lu banyak banget lah perbedaan sama istri lu. Dan di situ juga lu baru bakalan tahu, dia juga tahu lu aslinya kayak gimana, lu tahu dia bagaimana, itu ada penyesalan segala macam. Dan kalau di 1 tahun pertama itu lu bisa bertahan, kata si Arabi nih, insya Allah di tahun-tahun berikutnya kamu bakalan mudah gitu ngejalaninnya. Kalau gue sih, kenapa aku bertahan ya, walaupun kadang suka, ya namanya orang rumah tangga pasti Ada aja lah ya kan, kesel, capek gimana, jadi bawa emosi segala macem, masalah kecil jadi gede. Kalau gua kenapa gua masih bertahan tuh, ya karena dia istri gua gitu. Gua harus dipertahankan. Iya, gua ngejalanin hubungan suami istri, bukan hubungan pacaran lagi. Kalau misalnya pacaran kan ya, kagak cocok nih kita nih, udahan aja, udah kelar. Lu udah nikah lu mudah, lu nyopotin 2 keluarga, bukan cuma lu sama dia doang, pusing juga. Ya intinya ya sabar lah namanya, apalagi sebagai suami kan, cewek kan kadang suka gampang, lebih mudah emosinya, sensitif lah. Lu jadi cowok harus sabar-sabar.
kadang iyain aja. Dengerin aja dulu. Emang sih kan, Kadang cewek itu butuh turutin ini, aja. cewek itu butuh pendengar gitu ya. Kalau lu gimana Jun? Tadi apa pertanyaannya? Kenapa masih bertahan? Kita masih bertahan. Ya karena gue ada milih dia gitu. Iya. Dan harus namanya pilihan itu kalau orang konsisten ya harus dipertahankan. Sedangkan gue milih dia itu bukan apa namanya, bukan kayak lu milih HP, nggak suka HP ganti yang lain. Sekarang prosesnya panjang gitu, Iya. butuh musyawarah, Udah banyak yang keluarga, dikorbanin, banyak ya. yang dikorbanin, banyak yang apa namanya, ditinggalkan lah gitu kan. Udah banyak yang tadi dikorbanin gitu kan. Nah, untuk proses kalau nggak bertahan, lo harus mikir itu lagi. Iya. Supaya tetap bertahan, lu tuh udah kayak gini gitu. Kalau lu bisa-bisanya nggak bertahan gitu. Ya Lu mikir juga, lu kalau Udah panjang lah perjalanan. pusing. Terlalu panjang. Lu kalau misalnya lu pengen berakhir ya, emang kata lu gampang gitu. Terus kalau lu berakhir, apa itu bakal lebih baik? Kecuali Lu. kecuali lu ngedapetinnya gampang. Kan kata orang kalau dapetinnya gampang, ininya lepasnya juga gampang. Kan gue milihnya bukan milih secara pribadi gue ngomongin keluarga gue, ngomongin ke teman-teman gue nanya ke teman-teman dia, nanya gue semua teman-temannya, ini sikap dia gimana sih kalau di rumah itu, berapa hari, berapa minggu lah sebelum gue taruh tuh gue nanya-nanya semua. Dan itu tadi dia prosesnya panjang ya, makanya kalau lu tiba-tiba mudah untuk ngelepas tuh berarti ada yang salah dari proses lu ngambil gitu. Atau ada yang salah dari diri lu juga. Iya gitu, ada salah dari tujuan lu gitu. Dan juga mungkin kalau udah kayak misalnya udah bercocokan, kita juga harus sabar juga gitu ya. Iya, sabar. Kunci utama sabar untuk bertahan. Walaupun ada katakan sabar itu ada batasnya, tapi kalau masalah ini nggak ada batasnya lah ya. Enggak lah, sabar nggak ada batasnya. Masa ada yang ngomong sabar itu harus ada batas sebenarnya. Enggak lah, isbiru wasobiru, tetap sabar lagi gitu kan. Udah benar-benar. Nggak ada batasnya sabar. Iya. Paling ya marah dikit lah, nggak apa-apa lah. Gitu maksudnya wajar lah kalau itu mah. Bumbu-bumbu ini ya, bumbu-bumbu pernikahan. Nah, Asal tahu batasannya aja. Iya, misalnya gitu. Pasti lah orang nikah nggak mungkin jalan enak-enak aja setiap hari. Iya. Sebulan. Kayak bohong lah lo lihat di sosial media semua orang setiap harinya bahagia terus, nggak ada. Itu gue yakin di belakang itu mungkin dia lebih pahit daripada yang ditunjukin. Ya, nih, lu mau ngupload foto pasti foto lu edit dulu Iya. segala macam, lu tutupin kekurangannya, apalagi ini. Apalagi Betul orang dulu, nih foto gua bagus nggak gitu loh ya. gitu. Ya lah, masa orang lagi berantem suami istri, Iya. ini sorry. Itu makanya. Iya sih, benar-benar. Dasar istri males. Ya walaupun ada yang kayak gitu juga ada. Ada suami kayak gitu. Loh, banyak woy. Anjay, gue udah tahu lu. Lo makanya sekarang nasihat khutbah nikah itu banyak kan gitu. Jangan sedikit-sedikit diupload di WhatsApp. Itu karena itu berangkat dari kejadian-kejadian yang udah banyak terjadi. Maksudnya? Jadi banyak istri-istri atau suami-suami dikit-dikit ada masalah dengan keluarganya diupload, curhat di Facebook, curhat di ini. Nah, itu makanya khutbah nikah itu bilang jangan sedikit-sedikit gampang untuk menceritakan ke orang lain. Kalau kata si Arobi, apa yang terjadi di kamar jangan sampai orang yang di ruang tengah tahu, di kamar lain tahu, Gitu. di mana-mana tahu. Pokoknya orang, emang si Arobi bilang orang itu harus tahu yang baik-baiknya aja dari kalian berdua. Udah, soalnya pasti dibumbu-bumbuin lagi. Iya. Orang kan tahunya cuma kalau kita cerita jeleknya, ya udah dia tahunya jeleknya doang. Iya. Yang Dia bagus gue ngomong gini, gue pilih-pilih apa yang mau gue ngomongin. Ya kan udah pasti lah ya. Iya. Nggak mungkin semua yang gue ceritain. Dan juga udah ngomong kayak gini, delete lagi ya. Iya. Nanti edit lagi. Ya punya pencitraan lah ya. Sebagaimana artis juga. Bukan pencitraan, emang kita disuruhnya nutupin aib. Ya juga sih, benar-benar. Allah aja yang udah ditutup-tutupin sama Allah aib, masa kita sendiri yang buka-bukain, kan goblok ya.
saran yang mau nikah muda tuh kayak gimana? Terakhir, saran-saran orang yang mau nikah muda kayak gimana lah? Kayak lu nih, lu nyaranin gua mau nikah nih. Lu nyaranin gua harus kayak gimana gitu loh. Lu nanya siapa dulu nih? Lu tunjuk dong nanya siapa? Saya mau jawab duluan. Aturan begini untuk Judin nih. Iya, pertanyaannya gitu. gini. Nah ini pertanyaan untuk kalian berdua ya. Oke. Jon, coba nasihatin gua. Gua kan mau nikah nih. Coba apa yang harus gua lakuin? Iya. Intinya lu pertama lihat diri lu dulu. Lu siap nggak? Lu mampu nggak? Siap itu banyak lah poinnya. Lu bisa cari lah searching banyak. Siap itu siap kayak gimana gitu nikah. Lu siap nggak dari itu? Terus habis itu yang kedua, lu mampu apa enggak? Terus habis itu yang kedua, orang tua lu mendukung apa enggak? Ya intinya kan lu nikah mencari ridho Allah kan? Ridho orang tua lah. Ya. Habis itu keluarga lu mendukung apa enggak? Lingkungan lu mendukung apa enggak? Mendukung artinya mendukung lu untuk berkeluarga apa enggak gitu? Jangan tiba-tiba lu cuma pengen nikah, tapi lu tiba-tiba di sini melarat, susah hidup gitu kan? Tiba-tiba lu artinya nyusahin diri lu sendiri gitu. Ya, Jangan sampai kayak gitulah kalau lu pengen nikah. Intinya inget tujuan nikah itu apa? Ya gitulah pokoknya. Banyak lah cari sekarang referensinya kayak gitu udah banyak. coba Nggak mesti dari orang yang udah nikah. Ya sih. Kan bisa jadi orang yang udah nikah pun nggak tahu juga. Kan? Ya benar. Yang gitulah. Buat orang yang mau nikah nih ya. Buat lu, buat gua lah. nggak usah jauh-jauh ya. Lalu kata gua persiapan yang paling utama tuh kalau pengen nikah ya perbaikin diri dulu, bener-bener dah penting banget tuh untuk ngebaikin diri sebelum nikah. Soalnya itu bakalan kebawa ketika lu udah nikah. Kalau misalnya masih rusak, terus lu nikah, kerusakannya kebawa terus sampai lu udah nikah. Efeknya maksudnya. Jadi emang tujuan kita nikah kan itu jangan ya. Emang tujuan kita nikah kan pengen lebih baik lagi, jadi tambah baik kayak itu gitu. Jadi ya perbaikin, soalnya lu misalnya ngelakuin kesalahan sebelum nikah ya kan, itu kerasa misalnya lu kok susah segala macamnya itu kan banyak juga yang kita cerita sama orang-orang udah sesama udah nikah ya, lu ngerasa gini enggak gitu, atau minta nasihatnya gitu. Ada yang ngomong kayak gitu kalau misalnya dia cerita dirinya sendiri gitu. Si Ulan nanya-nanya orang juga kan. Ya gitu koy. Ya mungkin itu aja. Dan juga kan sebenarnya gue ada yang gue inget ya, supaya gue gak terlalu mikirin, gue ada, lu tuh nikah jangan karena temen lu nikah, tapi lu nikah tapi emang karena lu udah siap gitu. Ya udah, Jangan karena lo ngeliat di Instagram ada orang nikah, oh enak ya nikah, enggak. ayo. Salah kalau besar lu niat nikah karena ngeliat itu salah. Nah, Iya, ada orang di Instagramnya segala macem. iya. Ya sebenarnya harus siap. Mesraan sama istri diupload. Jangan guys. Woi. Ya berarti intinya siap aja ya. Udah nih, dikarenakan juga baterai udah mau habis. Ini udah hampir sejam loh kita. Ya udah, thanks dari kita semua. Terima kasih guys yang udah nonton sampai habis. Oh, Oke. jangan lupa guys subscribe, like dan share. Apaan? Ini kontennya Ukoy. Sama YouTube-nya. Nama YouTube-nya Ukoy Fadil Ukoyli. Udah, nggak ada saya. Nah, nggak ada Ukoyli doang. Jadi untuk Instagram mereka atau nggak Facebooknya ada di apa? Apa sih namanya? Bukan. Enggak ditulis di sini nggak Gua tahu di deskripsi juga supaya lebih gampang. deskripsi. Deskripsi, oke? Dadah. Dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.